Salam jumpa saudara, Anda menyaksikan Forum Publik TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Bersama saya Megumi Nayawan, kita akan membahas sebuah topik yang menarik tentunya bersama dengan narasumber berkompeten di bidang masing-masing. Dan kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang kita alami saat ini, di mana di Sulawesi Utara, bahkan pun Indonesia kini tengah menghadapi musim kemarau. Tentunya dengan adanya fenomena alam ini memberikan dampak-dampak, baik dampak yang positif maupun dampak negatif dalam sektor kehidupan yang ada. Lantas apa saja kita waspadai dalam dampak musim kemarau yang terjadi saat ini? Kita akan membahasnya dalam Forum Publik pada edisi kali ini dengan dua narasumber yang telah hadir bersama saya di studio TVRI. Yang pertama kita sudah kehadiran Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Samratulangi Manado, Pak Dira Utama Eskom. Salam jumpa Pak Dira. Salam jumpa, selamat malam Mbak Agung. Ya, bagaimana kabar hari ini Pak? Baik Mbak Agung. Baik, luar biasa. Nah selanjutnya kita juga kehadiran akademisi dari Pertanian Universitas Samratulangi Manado, Ibu Dr. Caroline Ellen Pakasi, MSI. Salam jumpa Bu Salam Ellen. jumpa. Gimana kabar hari ini? Luar biasa, sehat-sehat. Sehat pastinya ya. Nah kita tentunya akan membahas lebih dalam ya terkait dengan fenomena yang kita sedang hadapi, yakni musim kemarau. Pasti dalam setiap fenomena alam, musim kemarau, musim hujan dan lain sebagainya punya dua sisi ya, baik menguntungkan maupun juga mungkin sedikit merugikan bagi kehidupan di sektor kita sebagai masyarakat. Nah lantas mungkin di segmen awal saya mau membahas terlebih dahulu khususnya Pak Dira terkait dengan musim kemarau ini. Sebenarnya untuk di wilayah Sulawesi Utara, sampai kapan fenomena musim kemarau akan terjadi Pak? Ya, terima kasih Mbak Gumi. Ya, sesuai prediksi kita, BMKG kan setiap tahun merilis apalagi kita Indonesia kan mengenal ada dua musim, musim kemarau dan musim penghujan. Nah, untuk musim kemarau sendiri, BMKG di awal 2023 sudah merilis beberapa wilayah Indonesia mulai April sudah memasuki musim kemarau, termasuk untuk wilayah Sulawesi Utara, masuknya kita mulai di dasarian 3 bulan Juni. Nah puncaknya musim kemarau itu di Juli Agustus, maka sangat terasa sekali kita kemarin di bulan Juli Agustus wilayah Sulawesi Utara cukup panas, hujan juga, beberapa wilayah cukup kurang juga. Seperti itu Mbak. Ya. Apakah untuk musim kemarau ini merata di semua daerah Sulut atau mungkin sempat beberapa waktu lalu kita mengetahui ada perbedaan sedikit ya antara wilayah di sekitaran Manado dengan di bagian Bolaang Mongondo. Nah kalau untuk saat ini apakah merata Pak musim kemaraunya? Ya jadi untuk mulai musim kemarau kita mulai masuk tadi di dasarian ketiga bulan Juni, memang tidak kita ada juga mengenai daerah daerah zona musim tadi. Jadi daerah zona musim itu beberapa wilayah tidak sama untuk memasuki musim kemaraunya atau masuk musim penghujannya tadi. Nah, beberapa wilayah di sebelah bagian utara memang lebih dulu ke kemaraunya. Nah, makanya di bulan Juli Agustus maupun awal September ini wilayah-wilayah bagian selatan masih ada hujannya. Nah, itu menandakan bahwa tidak sama di antara daerah di Sulawesi Utara tadi untuk musim kemaraunya sama. Jadi memang intensitas hujan yang kurang dari 100 mm per bulannya memang cukup kurang di wilayah Sulawesi Utara. Memang kita memasuki musim kemarau di puncaknya di Juli Agustus. Juli Agustus ya, berarti sudah kita lewati ya untuk puncak musim kemarau. Baik Pak Dira, nah saya mau ke Ibu Caroline sebagai akademisi melihat fenomena yang terjadi saat ini, dampak apa sebenarnya yang dirasakan mungkin barangkali khususnya di sektor pertanian? Baik, untuk di sektor pertanian dengan kemarau, dengan panas yang intensitas hujan kurang, dampak yang pertama adalah produksi yang berkurang. Jadi produksi yang berkurang akibat ketersediaan air di sektor pertanian, ya lebih khusus untuk tanaman padi sawah, apalagi kalau sawahnya itu sawah tak ada hujan, pasti dia tidak berproduksi atau sangat rendah produksinya ya, karena dia sangat tergantung dari air hujan. Sementara dengan kondisi kekeringan seperti saat ini atau panas yang berkepanjangan, maka itu akan sangat berdampak. Jadi dampak negatifnya ke situ. Nanti kalau dia, walaupun sekarang tidak seperti itu ya Pak, karena mulai ada intensitas hujan, tapi itu berdampak seperti yang sudah pernah atau kita baca-baca bahwa produksi padi itu nanti bisa berdampak terhadap ketersediaan pangan. Bukan cuma padi sebenarnya, jagung juga misalnya ya.
Jadi ini akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap ketersediaan pangan sebenarnya karena awalnya dari produksi padi itu sendiri. Kira-kira Nah, seperti selain itu. padi mungkin Bu, secara umum apa saja tumbuhan, tanaman yang memang sangat terdampak ketika adanya musim kemarau? Sebenarnya kalau kita bicara tanaman, sayur-sayuran seperti itu ya. Kalau buah-buahan mungkin dia agak lebih tahan atau tanaman-tanaman keras lainnya seperti kelapa, pala, cengkeh karena mereka tergolong dalam tanaman keras atau tanaman tahunan itu masih menerima dampak yang artinya masih ada produksi walaupun memang berkurang. Di tanaman musiman dan itu adalah tanaman pangan. Nah, ini yang perlu diwaspadai sebenarnya. Mungkin seperti Jadi itu. memang lebih cenderung ke tanaman pangan ya yang Iya. lebih rentan untuk terdampak akibat kemarau yang Kemarau panjang yang ini. panjang. Nah, lantas Pak Dira kalau kita melihat untuk musim kemarau yang terjadi saat ini, bahkan Ya. mungkin banyak kali kita merasa ini panas yang sudah sangat panas gitu. Ya. Apakah untuk baik suhu maupun fenomena alam yang terjadi ini masih dalam kadar normal ataukah memang ada peningkatan suhu di tahun ini? Ya, musim Mbak Gumi. Jadi fenomena kita memasuki musim kemarau dan musim hujan itu adalah fenomena yang biasa yang biasanya berulang terjadi setiap tahunnya. Jadi sesuai perkiraan kita tadi memang wilayah Indonesia mulai masuk musim kemarau di bulan April. Beberapa wilayah memang berbeda mulai musim kemaraunya memasuki musim kemarau. Nah, untuk wilayah Sulawesi Utara sendiri memang kita biasanya memang di Juni, Juli, Agustus maupun September ini masih kita perkirakan curah hujan masih kurang juga. Tapi ya itu adalah fenomena yang biasa. Dan terik panas yang dirasakan oleh masyarakat tadi memang sesuai juga, memang pertumbuhan awan yang kurang, matahari yang langsung kita rasakan terik yang dirasakan oleh masyarakat, tentu hawa panas yang dirasakan. Ini efek dari musim kemarau itu sendiri. Lagi memang sesuai perkiraan kita ini fenomena biasa juga, fenomena yang ada global juga, tadi ada pengaruh El Nino juga yang memang kita lihat sedang sampai moderat, tapi ditambah memang tadi musim kemarau, curah hujan yang kurang, tentu di siang hari sangat terasa sekali terik matahari. Jadi mungkin salah satu yang kita himbau tadi memang satu seperti disampaikan Bu Dokter tadi terkait kepertanian, tentu ketersediaan air, juga bencana di musim kemarau berakibat juga ke kebakaran hutan dan lahan seperti itu Mbak Magumi. Ya, baik. Nah, dari fenomena El Nino ini apakah dampaknya cukup besar dirasakan di Sulawesi Utara? Ya, Mbak Magumi, terima kasih. Kalau kalau di musim kemarau selain yang tadi curah hujan yang kurang, tentu ketersediaan air bersih yang kurang, curah hujannya tadi yang berkurang, tentu berakibat ke pertanian. Nah, selain untuk di Sulawesi Utara, kita lihat hampir wilayah Indonesia, apalagi dimulai dari Jawa tadi sampai Kalimantan, Sulawesi memang mengalami musim kemaraunya di periode April sampai Agustus September. Nah, itu yang berakibatnya tadi tentu kekurangan air bersih, kebakaran hutan dan lahan. Namun untuk wilayah Sulawesi Utara kita masih memantau ada beberapa titik wilayah yang masih ada hujannya. Nah, itu yang masih cukup bersyukur. Jadi masyarakat dengan adanya hujan yang tadi kita memang memasuki musim kemaraunya di antara beberapa wilayah kabupaten tidak sama, tentu masyarakat yang masih ada hujannya bisa memanfaatkan air hujan tadi, menampung dulu di saat ada hujan untuk ketersediaan air bersih. Nah, tentu dengan tadi memanfaatkan informasi dari BMKG, memanfaatkan informasi perkiraan musim kemarau atau hujan, tentu masyarakat atau pemerintah daerah bisa mengantisipasi lebih dahulu terkait misal sekarang ini kita musim kemarau, tentu nanti di bulan Oktober, November, Desember kalau udah puncaknya nanti hujannya Desember, Januari, tentu pemerintah daerah terkait bisa mengambil antisipasi dengan musim kemarau seperti saat ini sebelum kita memasuki musim penghujan, bisa bersiap-siap mungkin daerah aliran sungai tadi, gorong-gorong tadi diperbaiki agar nanti tidak terjadi di saat musim penghujan, tentu ceritanya akan berbeda lagi. Kita akan memasuki musim penghujan, tentu nanti akan banjir. Nah, begitu juga di saat musim penghujan, tentu sebelum memasuki musim kemarau, masyarakat bisa tadi panen air hujan dulu tadi, supaya di saat musim kemarau kita ketersediaan airnya terjaga seperti itu, Mbak. Jadi lebih ke memanfaatkan fenomena yang terjadi saat Betul. ini ya. Nah, lantas kalau dari Bu Caroline melihat ini untuk
saat ini kan memang meskipun musim kemarau seperti yang disampaikan tadi bahwa tapi tetap masih saja terjadi hujan ya walaupun dengan frekuensi yang sedikit. Nah, lantas untuk pertanian apakah itu justru bagus jika di saat musim kemarau kemudian ada hujan beberapa kali atau justru sebaliknya, Bu? Bagus tidaknya bukan ya, tapi pertanian itu membutuhkan air, tetapi mungkin dengan musim kemarau ketersediaan air berkurang. Sehingga salah satu strategi yang dilakukan adalah dia harus bisa mengatur tetesan air, seperti ada irigasi tetes yang akhirnya diberikan seperti itu, atau dia mengatur saluran-saluran air. Jadi dengan panas yang ada sekarang, dengan musim panas yang ada sekarang, itu waktunya untuk mengatur lagi aliran air di sawah, di persawahan misalnya diatur lagi. Jadi pengaturan air, bagaimana mengefisienkan pengairan itu benar-benar harus diatur. Kemudian juga sebenarnya dengan panas tertentu dan hujan yang juga hanya tidak terlalu banyak hujan ya, malah kalau terlalu banyak hujan juga tidak bagus juga. Tapi dengan panas ini, dengan teknologi sekarang ada screen house, ada rumah kaca seperti ini, greenhouse. Nah itu airnya bisa diatur, panasnya bisa diatur. Jadi pengaturan iklim di dalam pertanaman ini akan bisa diatur juga. Jadi sebenarnya memang berpengaruh negatif yang tadi sudah disampaikan. Tetapi ada juga dengan teknologi-teknologi yang ada saat ini, itu bisa tetap membuat walaupun produksi berkurang, tetapi bisa mempertahankan produksi seperti itu. Seperti sayur-sayur, dia malah dengan panas buah-buahan misalnya, jeruk menjadi lebih manis, mangga ya banyak sekali juga ya seperti itu. Jadi ada juga gitu ya untuk tanaman-tanaman tertentu, ya tapi untuk tanaman pangan seperti tadi itu yang perlu ada teknologi dan strategi untuk dia biar tetap produksinya ada. Karena kalau kita tahu kalau produksi berkurang pasti dampaknya kepada harga, seperti itu. Jadi saya tambahkan Bu Magumi, jadi kita di BMKG ini sudah menjadi proyek nasional di setiap provinsi kita, khususnya di Kementerian Klimatologi kita punya sekolah lapang iklim. Nah, sekolah lapang iklim itu khususnya kita mensasar ke penyuluh pertanian dan petani itu sendiri. Nah, setiap tahun teman-teman di klimatologi selalu mengadakan sekolah lapang iklim. Itu memberikan informasi kepada petani atau penyuluh bisa memanfaatkan informasi BMKG. Nah, misalnya nanti masuk musim kemarau ataupun penghujan, apa yang paling cocok variabilitas untuk pertanian bisa ditanam seperti itu. Nah, yang jelas tadi bisa memanfaatkan informasi BMKG, istilah-istilah dari BMKG tadi dipahami oleh petani atau penyuluhnya seperti tadi. Nah, itu dikombinasi dengan nanti pola tanamnya yang paling cocok untuk ditanam di saat musim kemarau atau musim penghujan. Seperti itu. Ya, pastinya itu supaya kerjasamanya bisa menghasilkan produksi pertanian yang lebih bagus ya, dengan memanfaatkan informasi maupun pengetahuan yang dimiliki baik dari sisi akademisi, dari sisi petani maupun dari BMKG. Baik, ini menarik ya karena kita melihat bahwa ini memang yang kita hadapi saat ini, ancaman-ancaman yang perlu kita olah agar bisa tetap memberikan hasil yang maksimal. Nah, saya akan masih memberikan banyak pertanyaan bagi Pak Dira dan Bu Caroline, namun setelah yang satu ini untuk itu tetaplah bersama kami. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Forum Publik TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Kami masih membahas terkait dengan waspada dampak musim kemarau yang terjadi khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Bersama dengan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Samratulangi Manado, Pak Dira Utama Eskom, dan Akademisi Pertanian Unsrat, Ibu Dr. Caroline Ellen Pakasi, MSI. Nah, tadi kita sudah sempat bahas ya di segmen pertama terkait dengan musim kemarau dan juga beberapa dampak yang bisa dihasilkan khususnya bagi pertanian. Nah, tadi sudah sempat disinggung juga terkait dengan kekeringan yang bisa juga berpotensi untuk memengaruhi pertanian. Nah, kalau dari BMKG sendiri, Pak, upaya antisipatif yang dilakukan mungkin juga kolaborasi bersama dengan pemerintah daerah seperti apa, Pak, untuk mencegah dampak-dampak seperti kekeringan ini? Ya, Bu Magumi. Jadi seperti tadi yang kita sampaikan bahwa kita BMKG khususnya di kegiatan teman-teman di klimatologi, kita sudah punya sekolah lapang iklim. Nah, itu di setiap provinsi Indonesia ada, itu sudah menjadi prioritas nasional. Ya. Nah, salah satunya tadi kita menyasar ke penyuluh pertanian, ke petani agar bisa memahami terkait dengan kapan mulai musim kemarau dan kapan sampai kapan musim kemarau itu sendiri, termasuk juga musim penghujan kapan mulainya. Nah, dengan hal tersebut nanti petani bisa menyesuaikan dengan pola tanamnya tadi, apa yang varietas yang cocok untuk ditanam dengan memanfaatkan perakiraan musim kemarau dan musim penghujan itu sendiri. Nah, itu kita sudah teman-teman di klimatologi sudah melakukan di setiap kota kabupaten yang ada di Sulut. Nah, ini mungkin nanti akan disasar juga ke kabupaten atau tempat-tempat yang lain. Nah, itu yang sudah kita kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kemudian juga kita teman-teman di klimatologi punya pos hujan yang banyak terpasang di seluruh Sulawesi Utara. Nah, ini juga nanti dengan data yang cukup panjang, tadi yang terkait jumlah curah hujan di satu titik tentu bisa dimanfaatkan juga ke petani. Misalnya wilayah Tomohon ataupun di Tondano, curah hujannya dalam satu tahun, misal cenderung berapa milimeter rata-ratanya. Tentu nanti datanya akan kita kembalikan juga kepada penyuluh pertanian petani untuk dimanfaatkan. Seperti itu, Mbak. Untuk pos hujan ini seperti apa, Pak? Jadi pos hujan itu adalah pengamatan hujan yang kita bekerjasama dengan, misal kita pasang di kantor balai pertanian atau di kecamatan. Nah, nanti datanya itu dikirim ke kantor klimatologi. Nah, kemudian nanti kita kumpul di BMKG, kan kita bekerja 24 jam. Data ini kita kumpul dalam 1 bulan sampai panjang 5 tahun. Nah, tentu data ini bisa dimanfaatkan oleh penyuluh pertanian tadi. Data bisa melihat untuk wilayah kabupaten ini curah hujannya dalam 1 tahun rata-rata berapa. Nah, tentu bisa nanti dikonversi untuk paling cocok daerah sini bisa ditanam apa. Tentu kalau dengan curah hujan yang banyak tentu tidak cocok untuk ditanam cabai atau yang lain. Tentu dia bisa di bulan-bulan Januari sampai Maret itu masih ada hujan yang cukup lebat. Tentu bisa dilihat pertanian ditanam variabilitas pertaniannya apa yang bisa ditanam. Tentu nanti masuk musim kemarau seperti itu juga, Mbak. Nah, nanti yang data-data itu tentu kita akan kembalikan juga ke petani dan masyarakat untuk bisa dimanfaatkan seperti itu. Selain tadi memanfaatkan perakiraan musim hujan dan musim kemarau, tentu juga dengan perakiraan cuaca yang kita sampaikan setiap hari. Baik, jadi memang terbantu juga ya dari sisi petani maupun bahkan akademisi juga bahkan bisa memanfaatkan data-data ini ya untuk kajian-kajian atau mungkin lain sebagainya. Nah, lantas menyambung dari yang disampaikan tadi, bagaimana dari sisi akademisi menilai untuk pemanfaatan dari data maupun pemanfaatan dari pemerintah maupun petani untuk mencegah dampak dari musim kemarau saat ini, Bu? Oke, data-data yang disiapkan oleh BMKG itu saya ingat waktu masih semester awal di Fakultas Pertanian, saya agribisnis. Tetapi semua jurusan itu wajib ke kantor itu waktu itu, dan di sana kita melihat dalam 1 tahun dia berapa intensitas hujannya, curah hujannya. Nah, ini membantu karena memang ada tanaman-tanaman tertentu yang membutuhkan curah seperti yang disebutkan Bapak tadi. Curah hujannya harus segini dalam 1 tahun. Jadi kalau dalam 1 tahun di Sulawesi Utara atau di daerah tertentu, di kabupaten kota tertentu, dia bisa bervariasi ya Pak curah hujannya. Nah, itu akan membedakan jenis tanaman apa yang bisa
dikembangkan misalnya. Nah, itu salah satu fungsinya. Kalau kita hanya mengira-ngira di sana panas saja misalnya, tapi datanya tidak valid seperti yang dilakukan, pasti itu juga akan menyebabkan prediksi kita terhadap tanaman pertanian juga bisa gagal seperti itu. Jadi itu data itu penting terhadap kebutuhan pertanaman atau pertanian Jadi data kita itu di setiap kabupaten ada yang varietasnya cukup panjang, ada 10 tahun, ada 20 tahun. Jadi bisa, apalagi untuk melihat data itu kan nggak bisa data 1 tahun saja, tapi butuh data yang rilis yang panjang. Series yang panjang. Perbandingan juga dari tahun ke tahun seperti itu gitu ya Pak ya. Nah, di sini menarik karena kita sudah melihat pandangan baik dari BMKG maupun akademisi. Di sini kita juga sudah terhubung dengan bagian pemerintahan di mana yang juga tentunya menseriusi terkait dengan dampak musim kemarau yang terjadi saat ini. Kita sudah terhubung dengan Kadis Pertanian Kota Tomohon secara virtual, Pak Dr. Karel Lala SP MSI. Salam jumpa Pak Karel, apakah dapat mendengar suara kami dari studio? Salam jumpa, selamat malam. Baik, selamat malam. Apa kabar Pak Karel? Baik. Baik. Nah, di sini tentunya kita sudah berdiskusi ya di segmen awal terkait dengan musim kemarau dan dampak-dampak yang bisa terjadi. Nah, di sini kita juga ingin tahu Pak, di Tomohon sendiri sudah seperti apa Pak dampak yang dirasakan khususnya di bidang pertanian di saat musim kemarau yang melanda Sulawesi Utara saat ini? Ya, baik. Terima kasih. Jadi sebetulnya kalau di Kota Tomohon itu sekarang ini sudah terasa pengaruh daripada dampak kekeringan ini karena sudah ada beberapa daerah wilayah di Kota Tomohon yang kena terdampak tapi musim kemarau, termasuk di dalamnya bunganya bagus-bagus warna padi sawah yang sampai sekarang ini ada kurang lebih yang nanti akan terdampak 42 hektar, tapi kami dari pemerintah Kota Tomohon sudah berupaya untuk mengantisipasi itu dengan bantuan, termasuk jalannya bantuan pengadaan air untuk sawah-sawah yang sudah terdampak kekeringan ini. Dan memang kalau usaha-usaha dari pemerintah Kota Tomohon, termasuk dan mengupayakan kalau di bagian-bagian hortikultura itu ya diharapkan nanti para petani sampai sekarang ini memang sudah terdampak untuk hortikultura juga, tetapi upaya petani secara swadaya petani melakukan dengan penambahan termasuk dalam bak tong air untuk membantu penyiraman. Ya. Baik Pak Karel, nah lantas dari upaya-upaya yang sudah dilakukan tersebut, apakah ada perubahan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dari produk pertanian yang dihasilkan saat ini? Oh ya baik, memang ada daerah-daerah tertentu yang seperti yang ada di Tondango itu kami sudah berupaya untuk membantu penambahan air khusus padi sawah, tetapi sesuai dengan kondisi tanaman karena ada beberapa luasan yang tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan untuk penambahan air karena dalam artian bahwa ketika kita tambah air itu percuma saja karena sudah melebihi batas ambang dari tingkat kematian daripada kekeringan daripada tanaman itu sudah bisa lagi diselamatkan. Tapi masih ada daerah-daerah lain yang bisa diselamatkan karena sumber air ada tapi tinggal kecil, jadi ada penambahan dari pemerintah Kota Tomohon melalui kerjasama dengan instansi-instansi terkait. Oke, baik Pak Karel. Nah, saya mungkin mau ke Pak Dira nih, menanggapi apa yang sudah dibagikan tadi ya, mungkin pengalaman dari bisa katakan satu sampel lah ya untuk Sulawesi Utara itu masih terkait dengan permasalahan ketersediaan air dan kekeringan. Nah, lantas dari BMKG sendiri mungkin akan memprediksikan kapan kira-kira kita nantinya akan untuk fase ini kembali ke normal seperti itu sehingga kekeringan ini tidak lagi terjadi seperti ini. Jadi saya kira kita tinggal di Indonesia ini dengan area yang cukup luas, wilayah Indonesia tentu dengan musim tadi ada musim kemarau dan musim penghujan, tentu masyarakat sekarang bisa lebih, saya kira masyarakat sudah cerdas juga dengan apalagi tadi kita sudah tahu di saat
Indonesia tadi masuk musim kemarau, misalnya mulai dari April sampai Juni, Juli, apalagi kita di Sulut ini mulainya dari Juni, Juli, Agustus adalah puncaknya. Tentu di saat musim seperti itu, di Januari, Maret itu masih ada hujan, tentu petani atau pemerintah daerah tentu bisa mengantisipasi dulu, seperti tadi disampaikan Bu Dokter juga, Pak Kadis tadi, misalnya tadi menyiapkan embun, ataupun tadi di saat masih ada hujan, tentu bisa kita memanen air hujan tadi, tidak pas hujan masih ada, tentu tidak langsung mengalir ke sungai ataupun ke laut. Nah, tentu dengan tadi memanen air hujan saat masih ada hujan bisa dimanfaatkan di saat waktu musim kemarau. Nah, seperti itu juga di saat kita masuk musim kemarau seperti ini, tentu nanti biasanya di bulan Berber itu, Oktober, November, Desember sampai Januari sudah masuk musim penghujan. Tentu nanti permasalahan tentu nanti ke bencana banjir, tanah longsor. Tentu dengan antisipasinya sekarang membersihkan sungai, aliran sungai, gorong-gorong tentu untuk mengantisipasi di saat musim curah hujan yang cukup lebat yang mengakibatkan nanti banjir ataupun longsor. Nah, seperti itu. Tentu dengan adanya informasi dari BMKG tadi, masyarakat, pemerintah daerah tentu yang mengambil kebijakan bisa mengantisipasi lebih dahulu seperti itu, Mbak. Tentunya menjadi bahan pertimbangan juga Pak ya untuk langkah-langkah yang akan diambil ke depan. Nah, lantas dari Bu Karolin menilai dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota pastinya ini sebagai salah satu sampel juga sudah melakukan berbagai upaya. Nah, lantas apakah masih ada potensi untuk gagal panen, Bu? Kalau potensi gagal panen bisa saja. Seperti yang sudah disampaikan contohnya di Tomohon, ada luasan tertentu yang memang sudah tidak bisa lagi ini. Biasanya yang tadi sawah tada hujan misalnya, atau itu pun sawah irigasi teknis yang pengairannya sudah terganggu misalnya. Kalau masih bisa diatasi, maka itu seharusnya tidak gagal panen, tapi mungkin produksinya berkurang seperti yang disebutkan oleh Pak Karel tadi, Pak Kadis Pertanian Tomohon. Jadi hal-hal ini harus diperhatikan atau segera dicari solusinya. Seperti yang sudah disebutkan juga, kita mempersiapkan embung, kita mempersiapkan penyimpanan air atau saluran-saluran itu, pipa-pipa misalnya yang memang harus itu sudah harus dibenahi lagi. Bahkan pengaturan sungai yang mungkin masih ada airnya diatur, danau-danau, mengoptimalkan sumber mata air. Saat ini banyak, saya lihat banyak masih penggalian sumur-sumur bor itu ada juga yang dibantu oleh pemerintah, dan ini bukan hanya untuk pertanian saja sebenarnya, tapi juga untuk air bersih bagi masyarakat, dan itu kalau di daerah pertanian itu juga akan membantu pertanian seperti itu. Jadi masih bisa terselamatkan seharusnya seperti itu. Sehingga lebih kepada bagaimana pemerintah maupun petani itu sendiri yang mempertimbangkan ya kondisi dari lahan maupun tumbuhan yang ditanam seperti itu. Iya benar. Jadi kalau memang dia membutuhkan air, kalau dia jauh dari sumber mata air, pastilah dia rasional. Petani kita rasional untuk melakukan itu. Demikian. Baik, Bu Karolina. Kita ke Pak Karel lagi yang masih terhubung lewat sambungan virtual. Pak Karel, di sini kita melihat bahwa tidak hanya ancaman kekeringan, namun kita juga akan menghadapi ancaman dari kebakaran, baik kebakaran hutan maupun kebakaran lahan yang salah satunya bisa juga terjadi mungkin di lahan pertanian seperti itu. Apakah di Kota Tomohon saat ini ada potensi, bahkan pun apakah sudah ada kejadian atau kasus kebakaran yang terjadi saat ini, Pak? Ya, baik. Kalau itu untuk sekarang ini khusus lahan pertanian belum ada. Justru yang kena kebakaran itu cuma di sebagian lahan-lahan kering yang banyak rumpuh, itu yang terjadi. Tetapi kalau khusus untuk pertanian, baik tanaman pangan maupun hortikultura dan lainnya, itu sampai sekarang ini belum ada. Tapi kemungkinan saya bisa terjadi jika memang para petani itu kurang waspada. Tapi untuk sekarang ini memang belum ada terjadi terkait dengan tanaman-tanaman pertanian. Ya. Oke, baik Pak Kadis. Lantas apa upaya antisipatif yang dilakukan pemerintah Kota Tomohon untuk mencegah tentunya kebakaran yang bisa berpotensi terjadi saat ini? Oh ya, ya termasuk di dalamnya ya memang terkait dengan kebakaran ya disampaikan ke petani supaya jangan seenaknya membakar sisa-sisa tanaman di seputaran daerah-daerah yang memungkinkan terjadinya kebakaran karena sudah banyak lokasi-lokasi yang sangat kering, sehingga
upaya pemerintah menyampaikan pada para petani mari menjaga lingkungan atau sekitar daripada itu untuk jangan sampai untuk membakar tanaman-tanaman sisa yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran lebih luas. Baik, dan menarik tadi sempat juga disampaikan Bu Karolin, Pak Karel, terkait dengan tanaman tidak semuanya mungkin terdampak buruk ya dari adanya musim kemarau ini. Apakah mungkin tanaman-tanaman di Kota Tomohon saat ini justru ada yang merasakan dampak yang baik untuk pertumbuhan maupun produksi dari tanaman di saat musim kemarau seperti ini? Ya, jadi justru aktivitas petani kalau sekarang ini semakin banyak karena tambah waktu untuk menyiram. Jadi terkait dengan tanaman yang sudah ditanam, itu semut yang sudah ditanam. Tapi kalau khusus yang belum ditanam, memang kami menghimbau sebaiknya tunda penanaman. Dengan tunda penanaman yang dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi para petani. Tapi bagi tanaman-tanaman sekarang yang sudah ada, yang sudah diupayakan oleh para petani itu hasilnya cukup bagus. Ya, walaupun memang ada bagian-bagian tertentu yang tidak sempat tersentuh oleh petani dalam arti penggunaan air yang maksimal sehingga terjadi ada penurunan produksi. Tapi dari segi kualitas itu tetap sama karena petani merawat justru lebih intensif karena penyiramannya lebih rutin. Biasanya petani kalau seminggu sekali di kebun, ini justru hampir setiap hari di kebun untuk melihat keadaan tanaman-tanaman itu. Iya, baik Pak Karel. Nah, lantas dari sini mungkin kita bisa melihat bahwa tidak semua dampak justru buruk ya bagi tanaman untuk musim kemarau saat ini. Tapi kita kembali ke kasus kebakaran yang juga terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado juga sudah ada beberapa kali kejadian untuk kebakaran. Dari Pak Dira sendiri menilai seperti apa Pak? Sebenarnya apa potensi dan hal yang krusial yang mengakibatkan kebakaran lahan ini di musim kemarau? Ya Mbak Magumi. Satu tadi kalau selain berdampak ke pertanian dan kurangnya ketersediaan air bersih, tentu di saat musim kemarau ini adalah mudahnya terjadi kebakaran hutan dan lahan. Nah, kita di BMKG juga punya kewajiban juga untuk menyampaikan informasi terkait potensi kebakaran hutan dan lahan, walaupun sebenarnya ini ada tugas juga di BBBD, di teman-teman di kehutanan dan juga di pemadam kebakaran. Nah, kita melihat kita di BMKG punya aplikasi namanya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, baik teman-teman BBBD maupun Dinas Kehutanan, yaitu sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan, namanya Spartan. Nah, itu berbasis web. Nah, di sana bisa dilihat misalnya indeks dari suatu area, misalnya di wilayah Sulawesi Utara ataupun kabupaten, terkait juga dengan kita konversi dengan keadaan cuaca itu tadi, beberapa hari daerah tersebut tidak terjadi hujan. Nah, tentu di area tersebut akan mudah sekali misalnya dengan dahan-dahan atau ranting-ranting yang memang kering, dalam status kering tadi itu mudah terbakar. Nah, di aplikasi Spartan ini, sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan, juga kita memantau hotspot tadi, titik api. Nah, tentu juga tadi hotspot ini berdasarkan dari citra satelit yang dimiliki oleh 8 satelit Aqua dan Terra tadi untuk memantau area-area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini bisa dipakai oleh teman-teman dari kehutanan ataupun dari BPBD untuk bisa mencapai titik lokasi untuk dilakukan antisipasi pemadaman kebakaran hutan atau mengantisipasi terjadinya kebakaran yang lebih luas. Nah, ini namanya aplikasi Spartan yang berbasis web. Nah, tentu di saat kita lihat sekarang memang Juli Agustus yang memang hujannya kurang, tentu beberapa titik kemarin beberapa di wilayah Sulut itu banyak sekali terjadi titik api, baik di Mingsel maupun di Mitra ya. Kemudian juga di beberapa wilayah di Bitung kita lihat ada kebakaran ini yang lebih penyebabnya mungkin di saat masyarakat yang membuka lahan pertanian yang mungkin kita himbau untuk tidak membuka secara lahan di saat musim kemarau dengan membakar hutan, membakar tadi. Memang itu adalah suatu yang cepat, tapi dengan efeknya sekarang di masa memang cukup kering tadi tentu akan lebih meluas nanti dampak kebakaran hutannya.
Dan tentu tadi tidak membuka lahan pertanian dengan membakar, tentu juga tadi tidak membuang puntung rokok sembarangan yang dapat memicu dahan-dahan tadi yang dapat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Seperti itu, Bang. Jadi lebih kepada faktor manusia berarti Ya, Pak ya untuk iya, penyebab betul. kebakaran lahan Betul. maupun hutan seperti Betul. itu ya. Nah, lantas dari Bu Caroline melihat ini bagaimana Bu untuk kita diimbau untuk tidak juga membuka lahan dengan cara membakar. Lantas apa sebenarnya yang bisa direkomendasikan untuk membuka lahan dengan tidak dibakar gitu Bu? Oke, jadi kalau membuka lahan dengan membakar pada saat musim kemarau seperti ini memang efek negatifnya sangat besar seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tetapi tadi juga disebutkan bahwa sebenarnya tidak direkomendasikan pada musim panas sekali ini untuk membuka lahan karena memang ketika membuka lahan, kemudian kita menanam, baru mulai menanam membutuhkan air, kapasitas air yang cukup besar, dan itu kalau tidak tersedia maka kita bisa memprediksi kegagalan dari pertanaman. Jadi memang melihat waktu hujan, waktu curah hujan kapan, nah itu harus diperhatikan. Lebih baik mungkin kita seperti itu yang dilakukan dengan memperhatikan kapan waktu yang tepat untuk menanam. Bukan pada saat musim panas sekali seperti ini, bahkan kalau misalnya sampai masih ada beberapa bulan, tapi kalau itu sudah bisa dilakukan dengan sistem kita menggunakan ada bahan yang bisa untuk rumput mati tanpa dibakar, misalnya seperti itu, bisa seperti itu. Jadi ada teknologi atau ada yang bisa kita lakukan sehingga membuka lahan tidak dengan membakar lahan tersebut. Baik Bu Carolina, ini menarik karena kita semakin mendalam ya dari sisi teknisnya supaya juga kita bisa mencegah bersama, karena sebenarnya kalau kita lihat ada faktor manusia yang menyebabkan beberapa bencana yang terjadi di musim kemarau ini. Nah, untuk membahas lebih lengkap lagi kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Setiap peristiwa, setiap cerita, contohlah Bima, setiap langkah terekam jelas. Berjuang beriringan, menemani setiap jejak sejarah yang terukir di negeri ini. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Berbagi dan berkreasi di setiap penjuru negeri. Akek Dayak, aku bangga menjadi anak Indonesia. Bersama adalah awal menapaki setiap jejak langkah, memberikan yang terbaik bagi bangsa. Berkarya, menyatukan rasa, membangkitkan persatuan. ...61 tahun TVRI, terus berkarya untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Kami masih membahas terkait waspada dampak musim kemarau bersama dengan 3 narasumber. 2 narasumber bersama saya di studio dan 1 terhubung secara virtual. Dan kami juga membuka ruang bagi Anda pemirsa yang ingin memberikan pertanyaan. Dapat mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami di nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Anda bisa langsung memberikan pertanyaan dan dijawab
oleh narasumber yang ada saat ini. Baik, nah tadi menarik karena kita sudah semakin dalam lagi ya membahas teknis maupun apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar dampak dari musim kemarau ini justru bisa kita manfaatkan, bukan justru merugikan gitu ya. Kalau dari Pak Dira Utama sendiri melihat, kalau secara keseluruhan gitu Pak, untuk dampak dari positif maupun negatif dari musim kemarau ini perbandingannya seperti apa? Ya, untuk tadi memang kalau untuk negatifnya jelas tadi di musim kemarau ini curah hujan kurang, tentu ketersediaan air bersih, mudahnya kebakaran hutan dan lahan, bukan lahan saja yang kebakaran, tentu di pemukiman yang padat juga gampang terbakar juga, dan angin yang cukup kencang juga nanti penyebaran cukup kencang. Tapi yang satu sisi juga tadi seperti sampai Bu Dokter, Pak Adis tadi, beberapa wilayah yang tentu yang punya spesifik di musim kemarau ini dicocok ditanam apa, tentu apalagi yang kalau hortikultura atau bunga mungkin di Tomohon yang lebih cocok ditanam. Misal juga untuk petani di sektor petani garam. Nah ini di saat musim kemarau juga sangat positif juga, sangat bagus juga kalau memang ada garam di Sulut ini untuk petani garam tentu lebih produksinya lebih tinggi lagi di saat musim kemarau. Nah seperti itu Mbak. Jadi sebenarnya ada juga mungkin jenis-jenis tertentu ya yang justru merasakan dampak positif dari musim kemarau yang terjadi. Nah saya mau ke Pak Karel lagi. Di pertanian Kota Tomohon, Pak Karel, ini kan sempat disinggung juga, berarti bunga juga termasuk sebuah tanaman yang justru merasakan dampak yang baik ya di musim kemarau seperti ini. Produksi dan juga pengembangannya saat ini bagaimana Pak Karel? Baik. Kalau terkait dengan bunga, florikultura di Kota Tomohon itu tidak berpengaruh. Khususnya tanaman hias krisan karena itu dibudidayakan di dalam screenhouse. Jadi teknik penyiramannya itu petani sudah tahu dengan kebutuhan-kebutuhan air yang sudah dipersiapkan oleh para petani karena dalam satu screenhouse itu sudah disiapkan tong-tong air, termasuk juga ada tong khusus untuk pupuk. Jadi petani di situ memanfaatkan air-air tetapi tidak terlalu menggunakan air sebagaimana kalau tanam padi sawah atau tanam hortikultura yang lain dalam luasan yang besar. Karena kalau di screenhouse itu ukurannya 10 kali 20 meter itu sudah cukup. Ada kurang lebih 10.000 tanaman di situ. Kalau penghasilannya setanggai itu 3.500 dengan harga 35 juta untuk 10 kali 20. Jadi petani kalau sekarang justru memanfaatkan screenhouse yang ada untuk mengganti tanaman mereka yang artinya mereka tidak tanam hortikultura tetapi mereka tanam florikultura untuk membantu penghasilan dari para petani. Jadi banyak juga yang memanfaatkan momen ini ya untuk bisa menanam hal yang saat ini sedang baik gitu ya dengan musim kemarau. Nah lantas Pak, untuk upaya dari pemerintah sendiri untuk terus memantau ya Pak dari ketersediaan airnya, kemudian juga untuk dampak-dampak yang lain di musim kemarau ini seperti apa Pak? Ya memang kami sudah melaksanakan kegiatan termasuk berdasarkan hasil tunjuk dari pimpinan terkait dengan kegiatan di Kota Tomohon masuknya dalam pertanian. Jadi memang dalam rangka mengantisipasi musim kemarau ini kami sudah menginventarisir lokasi-lokasi yang nantinya akan mengakibatkan terjadi kekeringan yang berkepanjangan. Tapi sepanjang sekarang ini memang masih terbatas, masih sedikit yang terdampak. Karena sudah ada terdampak sebetulnya ada yang lumayan besar tetapi sudah diantisipasi dari awal. Karena memang seperti yang disampaikan oleh Pak Dira tadi, memang kita bekerja sama untuk sekolah lapang iklim itu memang menguntungkan para petani sebab sebelum menanam mereka sudah tahu varietas-varietas apa yang akan ditanam jika terjadi musim kemarau. Jadi ada varietas-varietas yang ditanam yang tahan kering, bisa menjadi tanaman padi ladang sehingga dia masih bisa bertahan ketika dia memasuki masa generatif untuk persiapan berbunga, sekalipun dia terjadi musim kemarau dia masih akan berbuah dan menghasilkan. Itu yang dilakukan. Jadi dari pemerintah Kota Tomohon juga sekarang ini
sudah menginventarisir sehingga nanti jika terjadi kemarau berkepanjangan ada bantuan-bantuan untuk air, bantuan penyaluran air terkait dengan kebutuhan-kebutuhan para petani. Tapi juga menguntungkan bagi ada petani-petani yang dalam tanda kutip punya fasilitas, termasuk di situ ada pompa air. Mereka justru bukan berhenti untuk menanam, tetapi biasanya kalau musim panas begini mereka tanam dalam kapasitas tidak terlalu luas tetapi dapat menghasilkan. Artinya bahwa mereka dapat melakukan usaha taninya walaupun dengan menggunakan penambahan air, tetapi biasanya hasilnya akan lebih mahal karena kurang yang menanam. Baik, jadi memang ini dimanfaatkan ya informasinya, kemudian cuacanya juga dimanfaatkan dengan maksimal gitu ya. Mungkin ada harapan dari pemerintah Kota Tomohon dalam hal ini Dinas Pertanian, Pak? Ya, harapan bagi kita semua termasuk juga bagi para petani ya, untuk sekarang ini mari memanfaatkan potensi-potensi termasuk di mana yang masih punya pengairan yang cukup untuk dimaksimalkan penanamannya. Jadi kalau toh pun ada bisa memungkinkan dengan daerah tersebut ditanami dengan tanaman hortikultura, ya ditanami dengan hortikultura karena masih punya potensi-potensi air yang cukup dalam 2-3 bulan ke depan. Baik Pak Karelala, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan. Terima kasih juga sudah bergabung dalam forum publik TVRI Sulawesi Utara. Selamat bertugas kembali Pak, terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Anji. Selamat malam. Baik, nah ini Ibu Karolin menanggapi yang sudah disampaikan. Jadi memang pemanfaatannya tidak hanya informasinya, cuacanya, tapi secara keseluruhan dimanfaatkan dengan maksimal oleh para petani. Dari sisi akademisi melihat bagaimana kemudian rekomendasi yang bisa diberikan kepada para petani pun juga kepada pemerintah. Oke, jadi petani rasional seperti yang tadi sudah disebutkan, sehingga mereka tahu kapan mereka menanam, kapan mereka harus mempersiapkan semuanya. Dan satu kata kunci ketika kita berada dalam posisi saat ini, karena air itu begitu penting, maka distribusinya itu memang yang harus diperhatikan. Sehingga baik kemarau, baik hujan, kalau distribusinya itu diatur dengan dengan teknologi, apakah irigasinya atau seperti apa ada strategi-strategi untuk distribusi, maka panas dan hujan nanti kita juga mengantisipasi musim hujan seperti yang dikatakan Bapak. Kalau distribusinya sudah diatur dengan baik, perpipaan, sumur dan irigasi, embung dan lain-lain itu sudah baik, maka distribusi air itu akan sangat menentukan keberhasilan dari produksi pertanian dan ketersediaan air. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, nah kalau dari sisi teknologi pertaniannya Bu, mungkin apa yang bisa lebih dikembangkan lagi di Sulawesi Utara saat ini dengan potensi sumber daya alam kita yang baik? Ya kalau terkait dengan pengairan, kami ada program studi teknologi pertanian. Nah mereka itu ada mata kuliah khusus itu terkait dengan irigasi. Jadi irigasi tetes, irigasi macam-macam kita lihat Israel misalnya kan dengan sedikit air sama posisinya. Mereka mampu untuk memanfaatkan teknologi itu dan itu di Fakultas Pertanian bisa belajar. Ada teknologi itu untuk memanfaatkan air yang sedikit bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih banyak. Mungkin itu jadi ada teknologinya. Teknologi pemanfaatan air dengan irigasi seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini sudah cukup optimalkah untuk petani-petani sekarang memanfaatkan teknologinya Bu? Optimal di beberapa tempat yang masih dekat air, sehingga yang jauh yang masih tak ada hujan, nah itu yang perlu juga diperhatikan. Seperti itu. Masih perlu dimaksimalkan, masih perlu. Baik. Nah, lantas Pak Dira, mungkin kita tidak terasa sudah berada di penghujung diskusi kita pada hari ini terkait dengan musim kemarau yang kita hadapi saat ini. Dari BMKG sendiri, apa imbauan yang ingin disampaikan dan juga rekomendasi-rekomendasi agar tentunya kita bisa memanfaatkan musim kemarau ini dengan bijaksana? Ya, tentu kehadiran BMKG tadi selain memang kita bertugas untuk mensupport untuk kita di BMKG Sulawesi Utara ini, mensupport untuk pemerintah daerah, selain di perhubungan, pertanian, instansi yang lain, khususnya di pertanian ya, di ini kita tadi punya sekolah lapang iklim, bagaimana tadi mengedukasi masyarakat, khususnya petani, penyuluh tadi, bisa memanfaatkan informasi dari perkiraan musim tadi,
memang kita lihat kita memantau sekarang di pengaruh global warming, perubahan iklim ini memang termasuk juga pergerakan musim tadi. Memang ada kadang masuk di bulan April mulai kemaraunya, terus nanti bergeser bisa di bulan Juni. Nah itu dengan perakiraan dari yang kita punya, di data yang kita punya di BMKG, tentu nanti bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, oleh petani, apabila apa yang cocok ditanam di saat memasuki musim kemarau ataupun hujan. Nah tentu juga di musim kemarau seperti ini kita menghimbau kepada masyarakat benar-benar untuk memanfaatkan air bersih tentu dengan sebaik mungkin, seefisien mungkin, tidak boros pemakaiannya. Apalagi nanti memang sebelum kita memasuki musim penghujan. Nah tentu di saat musim kemarau juga kita himbau juga untuk tidak membakar hutan dan lahan tadi dengan membakar. Tentu efeknya tadi bukan hanya kebakaran yang cukup luas, tapi juga nanti bisa terkait dengan kesehatan, ISPAR. Tentu kalau jangka panjangnya nanti cukup luas kebakaran, tentu efek yang lain juga cukup terasa. Jadi itu himbauan kita masyarakat. Saya kira petani juga sudah cukup cerdas dengan memanfaatkan informasi dari kita dari BMKG. Baik Pak Dira. Nah terakhir mungkin ada harapan dari Ibu Caroline sebagai akademisi, disilakan. Oke, jadi sebagai akademisi tentu diharapkan petani-petani kalau terkait dengan pertanian mereka akan lebih belajar, juga banyak belajar dengan kondisi-kondisi yang ada saat ini. Jadi panas yang ada saat ini, kemudian apa yang terjadi dengan produksi dan juga apa yang harus mereka lakukan pada saat pertanaman mereka, ini akan menjadi bagian bagi petani di dalam lebih mencerdaskan pertanian kita di Sulawesi Utara. Tentu pengalaman-pengalaman ini akan membuka wawasan bagi petani dan apalagi ada fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh instansi-instansi terkait seperti BMKG sudah sebutkan tadi. Manfaatkanlah semuanya itu sehingga itu akan memberikan tingkat produksi yang lebih baik bagi petani. Tentu saja pendapatan mereka pasti akan meningkat atau tetap tetap ada dan meningkat. Baik. Jangan gagal panen. Iya, ya, karena seperti berpengaruh itu. juga kita masyarakat ya. Kepada masyarakat. Baik, terima kasih banyak atas informasi yang sudah boleh diberikan. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Samratulangi Manado, Pak Dira Utama Eskom, Akademisi Pertanian Unsrat, Ibu Dr. Caroline Ellen Pakasi MSI, dan juga sudah bergabung bersama kita tadi secara virtual Kadis Pertanian Kota Tomohon, Pak Dr. Karel Lala SP MSI. Terima kasih atas kehadirannya, tentunya sukses selalu dalam setiap tugas masing-masing. Sukses selalu. Baik. Dan pemirsa, tentunya inilah akhir dari perjumpaan kita dalam Forum Publik TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Saya Megumi Nayon bersama kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.